Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukranillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratul muhtaramin, pemirsa dimanapun saudaraku berada, teman-temanku semua, dan tentunya hormat saya untuk seluruh alim, seluruh ulama yang mungkin menyaksikan video yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Saudaraku, malam Lailatul Qadar. Hari ini, malam ini dalam saya membuat video ini adalah malam 21 Ramadan, yang dimana 21 Ramadan ini sering kita peringati dengan malam Nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar, di mana banyak umat muslim yang mengejar ingin mendapatkan Lailatul Qadar, yang Allah janjikan semua doa akan dikabulkan. Akan tetapi teman-teman, saya ingin menyampaikan satu buah hal yang kebanyakan salah di dalam mencari Lailatul Qadar ini, kurang tepat di dalam mencarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini adalah suratnya. Yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Yang pertama adalah pahami atas bahasa lail, bahasa malam. Malam itu adalah penuh kegelapan. Malam itu adalah tanpa sinar. Dan malam itu adalah kita tidak melihat apa-apa. Itu adalah gambaran sebuah malam. Kemudian Qadar adalah kemuliaan. Bagaimana menjadikan sebuah kegelapan ini adalah menjadi sebuah kemuliaan. Sebuah kegelapan di mana mata kita tidak bisa melihat, telinga kita bahkan mungkin tidak bisa mendengar, bahkan rasa kita pun mati, tidak bisa merasakan, atau gelap gulita, penuh dengan kegelapan. Akan tetapi kita jadikan menjadi malam, itulah malam kemuliaan. Yaitu saya larikan terhadap diri kita, jiwa kita ini terbungkus dari sebuah sesuatu yang Allah ciptakan dari tanah. Dan itulah kegelapan yang sesungguhnya. Karena apa? Jasad kita ini, tangan kita ini, inilah yang membuat dosa. Inilah yang membuat maksiat. Dan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada kita. Maka melalui jasad inilah yang terbuat dari tanah ini, yang sesungguhnya adalah menjadi sebuah kegelapan. Kegelapan dari apa? Kegelapan dari nur cahaya hati kita yang telah Allah titipkan amanah di dalamnya, yang merupakan cahaya yang terang benderang, yang merupakan cahaya yang dari Allah, cahaya untuk melihat mana yang zalim, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Ini tertutup oleh apa yang Allah buat, yaitu dari tanah itu sendiri. Dan tertutup oleh kegiatan, kemaksiatan yang kita buat. Baik maksiat atas zahiriyah kita, perbuatan kita, atau maksiat atas akal fikir kita, atau maksiat atas mata kita, maksiat atas telinga kita, atau bahkan yang parah, maksiat terhadap hati kita, yang ingkar atas nikmat-nikmat Allah. Maka dari lail ini, dari kegelapan ini, cobalah kita hilangkan. Kita sudah dalam kondisi yang gelap, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa berjalan karena kegelapan. Maka saat itulah kita berpasrah diri kepada Allah. Saat itulah kita mengakui atas diri kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya, kecuali cahaya dari Allah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah,
dengan menghilangkan seluruh kekuatan, seluruh perasaan bisa, seluruh perasaan mengerti dan lain-lain, kita hilangkan total, kita pasrahkan kepada Allah. Dari itulah mulai terangkat dan mulai yang bergerak adalah sebuah kemuliaan nur cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para ulama, yang khususnya adalah tentang riwayat Lailatul Qadar, yang di situ sangat menarik bagi umat Islam, yaitu seluruh doa akan dikabulkan. Yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah, yang disampaikan menjadi sebuah hadis yang sahih yang akan saya sampaikan secara singkat saja. Ya Rasulullah, doa apa yang pantas untuk saya ucapkan ketika saya bertemu dengan Lailatul Qadar, ketika saya sampai kepada Lailatul Qadar? Maka Rasulullah hanya menjawab satu doa yang diajarkan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni, yang artinya, ya Allah, engkau maha pemberi maaf dan engkau menyukai, sangat suka untuk memberi maaf. Wa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ada umat muslim yang mencari Lailatul Qadar, kemudian di dalamnya itu selalu beramal, baca Al-Quran, baca sholawat dan lain-lain, tetapi di dalam doanya meminta hanya urusan duniawi, meminta hanya rizki kepada Allah, meminta hanya takut kemiskinan, meminta agar dilancarkan usahanya, meminta agar dipanjangkan umurnya, meminta atas apapun yang bersifat duniawi, maka disitulah sesungguhnya penutup itu semakin gelap. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin saudaraku semuanya agak terkaget sedikit akan apa yang saya sampaikan ini. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, di mana antara hamba dengan Sang Pencipta itu tidak ada jarak yang menutupinya. Tidak ada unsur apapun yang menghalangi sampainya seorang hamba kepada Rabb-nya. Itu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Karena Allah beri kesempatan tanpa penghijaban, tanpa penghalang, sehingga doa langsung sampai kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya ketika kita mencari Lailatul Qadar, di dalam lantunan doa kita masih doa yang bersifat duniawi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang saya sampaikan ini mari kita lakukan, yaitu hilangkan kegelapan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadikan tubuh kita ini yang gelap, yang terbuat dari tanah, menjadi kaca bening yang tidak menutupi atas nurullah yang sudah Allah titipkan kepada manusia, sehingga kita bisa mencintai Allah, sehingga kita bisa melihat kebenaran, mencintai Rasulullah, dan kita bisa melihat atas akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mari kita terus belajar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah ruginya seorang hamba yang berbuat amal kebaikan, wiridan, membaca Al-Quran dan lain-lain, ketika untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan dalam doanya hanya meminta kepentingan keperluan duniawi. Alangkah ruginya. Apakah salah kita meminta duniawi di dalam doa Lailatul Qadar ini? Tidak. Tidak ada salah saudaraku. Akan tetapi kita hanya rugi. Kita hanya merugi karena Rasulullah SAW mengajarkan kita wa'fu anni. Ampunan Allah itulah yang terbesar. Ketika Allah memberikan ampunan kepada diri kita, semuanya sudah Allah urusi, semuanya sudah Allah sediakan.
Akan tetapi ketika kita meminta selain daripada ampunan ini, maka kondisi kita tetap akan gelap. Dan antara hamba dengan Allah tetap akan tebal hijabnya. Dan tetap akan menjadi kegelapan jauh dari kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.